warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Firman di Infected Finger Skate. Kali ini saya akan bahas awal mula munculnya komunitas fingerboard di Indonesia. Narasumber kali ini karena saya tinggal di Sumatera Selatan, jauh ya. Jadi kendalanya nggak bisa ketemu langsung dengan orangnya. Apalagi pas zamannya lagi pada pandemik seperti ini, seperti kita nggak bisa keluar atau berinteraksi langsung dengan narasumber. Narasumber ini dari Bang Hendra. Bang Hendra dari Handrems ya, dia dari Depok. Terima kasih Bang Hendra. Oke, langsung aja. Awal mula fingerboard itu ada tahun 90-an. Nah, di situ ada sekumpulan anak-anak skate yang main skate beramai-ramai gitu. Dia ini pernah melihat fingerboard merek Tekdeck dan Digidek di skate shop Mall Taman Anggrek di Splitfire ya, waktu itu mau terkenal banget di situ. Di situ lengkap semuanya ada. Di situ ada merek fingerboard Tekdeck dan Digidek. Di situ harganya 80.000. Itu termasuk mahal di tahun 90-an. Jadi nggak semua orang bisa beli. Ya, jadi berjalan seringnya waktu di sana di Gramedia ada yang harga 20.000. Dan di sana udah berbentuk gantungan kunci. Skateboard tadi itu beli yang KW. Jadi mereka sambil main skateboard istirahat, duduk-duduk sambil main fingerboard. Nah dulu mainnya nggak pakai dua jari, pakai jempol, karena mereka nggak tahu cara mainnya kan, lucu-lucuan aja, mau biar ngayal-ngayal. Oh triknya seperti ini nanti yuk, kayak ini yuk, kayak nanti yuk. Nah, pada saat ada orang yang satu beli di Gramedia, akhirnya banyak yang beli. Akhirnya jadi main-mainan selingan istirahat main skateboard. Jadi main fingerboard yang tadinya gantungan kunci dicopotin yang beli di Gramedia tadi. Nah, untuk obstacle-nya mereka bikin sendiri, ngolah sendiri atau bikin dari papan sendiri. Nah, terus nggak lama kemudian di acara MTV Sport mereka ngeliat di sana ada perlombaan fingerboard. Itu kalau nggak salah dari Amerika ya, perlombaan fingerboard. Di sana kok heran ya, kok bisa dimainin. Nah, dari sana cari-cari gimana caranya bikin replika skateboard. Nah tahun 2001 Bang Hendra ini coba-coba nih bikin dari triplek yang nostelnya dibuat sedemikian rupa, ditekuk-tekuk, dilem sampai dia melengkung kayak gitu. Nah itu dimainin pakai roda Tekdeck. Ya gimana caranya jadi skateboard lah tahun 2001. Nah itu lumayan lama berlangsung seperti itu. Nah, sekitar tahun 98-an Bang Hendra ketemu sama G-Man namanya, Tarjiman. Dia anak skate yang juga main fingerboard. Dia main pakai Tekdeck waktu itu. Nah, Bang Hendra tuh ngeliat, oh bisa, ternyata mainnya kayak gitu ya, pakai dua jari. Nah, di situ mereka diajarin trik-trik fingerboard, gimana caranya mainnya, bisa ollie kayak apa. Di sana diajarin semua. Nah, sekitar tahun 2001 Bang Hendra kuliah ketemu sama Mario Egot. Nah, dia ternyata punya fingerboard. Dan dia juga main juga. Nah disitulah mereka kumpul, yang suka fingerboard kumpul di sana semua. Nggak lama Bang Hendra ketemu namanya Henry Jai. Dan di sanalah terbentuklah UFB, United of Fingerboarding. Nah di situ mereka ngumpul dan memperkenalkan ke orang-orang apa itu fingerboard, gimana cara mainnya, dan sosialisasi lah ke orang-orang yang nggak ngerti. Akhirnya banyak yang suka dengan fingerboard, yang interest orang-orang di luar yang bermain skateboard. Agenda dari UFB ini dia keliling tiap minggu, coaching klinik atau memperkenalkan fingerboard ke skateboarder atau ke orang awam. Itu tiap minggu rajin ya coaching klinik untuk ngasih tahu, edukasi ke orang-orang. Ternyata ini tuh bisa dimainin, itu fun, ini nih menyenangkan, bisa dimainin. Dari Gor Bulungan sampai keliling tuh Blok M. Dari selatan dulu mereka biasanya. Nah pada sekitar tahun 2002 di skatepark Kemang tuh, sekarang udah nggak ada ya. Di Kemang tuh ada skatepark. Ya, mereka bikin event di sana tahun 2002, bikin event kecil-kecilan di sana. Akhirnya setelah event 2002 tadi di Kemang Skatepark tadi, akhirnya banyak yang suka. Dan tahun 2002 itulah Handrems muncul. Kenapa dia muncul? Karena Bang Hendra tuh banyak requestan untuk bikin rems ya. Pada tahun 2001 sebelumnya juga dia bikin rems ya seadanya gitu dari triplek, dan nggak nyangka semuanya pengen punya di rumah untuk latihan main fingerboard. Dan hand rems ini dititip-titip di skate shop biasanya. Nah,
pada tahun 2001 sebelumnya Bang Hendra itu udah bikin wooden deck dari triplek gitu, ditekuk-tekuk segala macem lah, pakai korek api dibakar lah segala macam sampai tekuk. Rodanya pakai roda tech deck, disambung, dilem lah sih lupa, dibolongin, ya bisa-bisanya mereka lah. Emang Indonesia kan orang Indonesia kan kreatif semuanya. Nah karena zaman dulu belum ada medsos, jadi mereka bingung kan sosialisasinya seperti apa. Ya mau nggak mau ke orang-orang yang nongkrong di taman atau di lapangan atau di tempat olahraga, mereka samperin sosialisasi kayak gitu. Lebih susah ya dulu ya. Nah pada tahun 2009 ini munculnya Facebook. Nah Bang Hendra ini ketemu dengan Muhammad Erlangga, bisa dipanggil Angga Panda. Tahun 2009 Angga Panda itu bikin komunitas namanya Papanjari, biasa meet up di Pondok Indah area 51, ajak meet up kecil-kecilan, dan ternyata banyak antusias orang itu, menjadi banyak yang mau ikut member PJ di sana, Papanjari. Nah itu Papanjari itu mula-mula tujuannya untuk sharing, untuk ngumpulin orang, untuk mengedukasi trik gimana sih cara main fingerboard yang supaya fun, supaya menyenangkan, supaya asik. Itu dibikinlah meet up. Akhirnya makin banyak yang lihat, makin banyak yang tahu, makin banyak yang kenal, makin banyak yang suka. Akhirnya banyak yang suka fingerboard. Tahun 2009 Angga Panda bikin project Nut Fingerboard. Nah awal mula fingerboard rame di Jakarta itu tahun 2009 ya, karena jasanya Angga Panda dan Hendra dan teman-teman PJ lainnya ngumpulin meet up oleh teman-teman di sana. Tapi sebelumnya ada klaim juga di Jogja namanya Kayu Made Finger Skateboard. Dia awal mula bikin fingerboard dari kayu tahun 2002. Nah sejak saat itu banyaklah brand fingerboard bermunculan seperti Lashwood, Pion, Plankton, Fingerplan, dan lain-lain lah. Di saat brand fingerboard deck ini muncul ya, seperti tadi Lashwood, Plankton, Pion, segala macam, muncullah brand wheels yang pertama kali muncul di Indonesia, namanya Pion Wheels. Itu single bearing pertama di Indonesia. Lalu nggak lama kemudian Woody Woodfucker bikin wheels yang seperti skateboard ya, ada emboss tulisannya Woody Woodfucker. Itu laris manis di pasaran karena keren banget waktu itu barangnya. Trucks Indonesia nih, kita punya trucks, produsen trucks Woody Woodfucker dulu namanya. Trucksnya itu modelnya keren lah gitu, dibanding yang Cina punya, keren banget. Dijual keluar itu juga banyak yang pesan gitu. Woody Woodfucker sekarang diakuisisi oleh Undead Fingerboard ya, jadi Undead Fucker Truck sekarang namanya. Kalau untuk obstacle pertama kali bikin ya tadi Handrems tadi tahun 2002. Bang Hendra tadi udah bikin obstacle yang dia serius ya, bikin papannya dari maple ya. Yang kalian bisa cek di Instagramnya misalnya Handrems. Nah harapan untuk fingerboard kedepannya, fingerboard di Indonesia tetap maju, tetap kompak, produsen tetap kreatif, jangan jiplak. Fingerboard di Indonesia ini harus regenerasi, yang muda harus berani tampil. Jangan nunggu yang udah orang lama, jangan nunggu yang tua dulu bergerak baru yang muda ikut. Nah sekarang yang muda harus berani bikin event sendiri, bikin brand sendiri, harus regenerasi, nggak boleh stuck seperti sekarang. Indonesia ini kalau menurut saya stuck ya. Kenapa harus regenerasi? Karena kita kan yang tua-tua, lu tahu sendiri kan, sibuk sama keluarga, sama waktu yang nggak mungkin, yang bisa ya nggak bisa ditebak lah, waktunya udah kepotong banyak. Kalau yang masih muda-muda kan masih enjoy, masih bisa nongkrong sana sini, masih bisa ketemu teman. Kalau yang kami kan udah agak sulit ya kalau bisa dibilang ya kebanyakan di rumah lah, kerja terus di rumah, di kantor, di rumah, ya nongkrongnya nggak tahu kapan. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Firman dari Infected Skate, pamit.